Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus tahun 1945 menandai akhir Perang Dunia II. Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada lagi sejak Agustus tahun 1945. Sementara, invasi sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka, pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di Konferensi Yalta. Pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak di koloni Jepang di Manchuria yang melanggar Fakta Netralitas Soviet-Jepang. Kaisar Hirohito campur tangan setelah terjadi dua peristiwa mengejutkan tersebut, dan memerintahkan Dewan Penasihat Militer untuk menerima syarat-syarat yang ditawarkan sekutu dalam deklarasi Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di balik layar selama beberapa hari, dan kudeta yang gagal, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato radio di hadapan rakyat pada 15 Agustus tahun 1945. Dalam pidato radio yang disebut dalam Gyokuon Huso, yaitu siaran suara kaisar, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang oleh komandan tertinggi sekutu dimulai pada 28 Agustus. Upacara kapitulasi diadakan pada 2 September tahun 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat atau Missouri. Dokumen kapitulasi Jepang yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintah Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. Penduduk sipil dan anggota militer di negara-negara sekutu merayakan Hari Kemenangan atas Jepang atau VJ Day. Walaupun demikian, sebagian pos komando terpencil dan personel militer dari kesatuan pelosok-pelosok Asia menolak untuk menyerah selama berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepang menyerah. Sejak kapitulasi Jepang, sejarawan terus berdebat tentang etika penggunaan bom atom. Perang antara Jepang dan sekutu secara resmi berakhir ketika perjanjian San Francisco mulai berlaku pada tanggal 28 April tahun 1952. 4 tahun kemudian, Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama antara Soviet dengan Jepang pada tahun 1959 yang secara resmi mengakhiri perang antara kedua negara tersebut. Peristiwa Rengas Dengklok hingga proklamasi. 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dibom oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dibom oleh Amerika Serikat. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui radio BBC. Para pemuda segera menemui Soekarno dan Muhatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sultan Syahrir sebagai juru bicara para pemuda meminta agar Soekarno dan Muhatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia lepas dari campur tangan Jepang. 15 Agustus 1945, pukul 8 kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur dipimpin oleh Khairul Saleh. 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhatta beserta Ibu Fatmawati dan Guntur dibawa ke Rengas Dengklok. Malam harinya, setelah kembali ke Jakarta, teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sukarni, Sudiro, dan BM Diah. 17 Agustus 1945, pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan. Berita proklamasi tersebar melalui surat-surat kabar, pamflet, dan coretan-coretan. Proklamasi kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlahir begitu saja, melainkan untuk mencapai kemerdekaan tersebut dibutuhkan perjuangan yang panjang.
Bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan merupakan pernyataan di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Berikut adalah perumusan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Muda Maida di Jalan Imam Bonjol, nomor 1, Jakarta. Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dirumuskan oleh Ir Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarni, BM Diah, dan Sudiro. Ir Soekarno menuliskan konsep proklamasi dengan sumbangan pemikiran dari Mr. Ahmad Subarjo dan Dr. Andes Mohatta. Kalimat pertama yang berbunyi "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Kalimat pertama ini merupakan sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Soekarno yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan oleh Mohatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sekarang. Naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno dibacakan di hadapan peserta rapat. Setelah konsep teks proklamasi ditunjukkan kepada yang hadir, maka terjadilah perbedaan pendapat mengenai penandatanganannya. Akhirnya tercapai kesepakatan atas usul Soekarni bahwa yang menandatangani cukup Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah mendapat persetujuan dari yang hadir untuk menandatangani teks tersebut, kemudian teks proklamasi diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah proklamasi. Ketiga perubahan tersebut yaitu pertama, kata tempo diganti menjadi tempo. Perubahan kedua yaitu wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia. Perubahan ketiga yaitu di Jakarta 17.805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau sekarang adalah Jalan Proklamasi. Dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Ir Soekarno didampingi Mohatta dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Tjudanco Latif Hendraningrat. Dan diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya serta diteruskan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Muwardi. Setelah upacara selesai, masing-masing meninggalkan tempat. Proklamasi berlangsung secara sederhana, namun penuh khidmat. Proklamasi dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang, terdiri dari para pemimpin bangsa, kelompok pemuda, para pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.